Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sore hari ini kembali saya ingin berbagi produk impor ya, karena mungkin beberapa episode ke depan saya akan terus memaparkan produk-produk imporan yang sekali lagi layak untuk dikebunkan sesuai dengan iklim di Indonesia, di 0 mdpl sampai di atas 1000 mdpl. Bagaimana produktivitasnya? Sekali lagi, yang impor-impor memang harus melalui fase uji lahan dulu, itu bagi kita ya. Kalau bagi penjual-penjual bibit yang lain saya nggak tahu bagaimana prinsipnya. Yang jelas khusus di vlog saya ini, saya akan mengupdate perkembangan dari jenis-jenis alpukat itu dari masa ke masa ya. Jadi akan saya terus ikuti. Sebetulnya sekali lagi, kalau seperti di video Red Vietnam yang lalu saya sampaikan bahwa kita mendatangkan itu sangat banyak jenis ya. Tetapi ini dimana tentu ini kita sembunyikan ya, karena sekali lagi produk-produk impor itu tidak ada yang murah ya. Kita mendatangkan itu dengan segala macam dokumen yang sangat panjang, dokumen pengurusannya itu, sehingga karena ini sesuatu yang tidak bernilai sangat kecil, artinya nilainya besar, makanya untuk yang imporan ini terpaksa untuk keamanan kita sembunyikan dulu ya. Jadi memang tidak akan kita buka untuk umum, akan tetapi ini tempatnya ya di Blitar Raya ya. Ini termasuk produk-produk simpanan yang akan kita keluarkan kalau memang itu sudah waktunya. Dan waktunya itu melalui hitungan seperti apa ya? Kalau saya sekali lagi prinsipnya ini kita harus lahankan dulu ya. Bagaimana perkembangannya, produktivitasnya bagaimana. Nah, sore hari ini jenis imporan yang ingin saya kupas adalah jenis non biji Filipin ya. Jadi kalau mungkin yang sudah beredar di Indonesia itu non bijinya itu ada dua, ada jumbo, ada yang namanya satu lagi itu koktil ya. Kalau koktil mungkin sekilo antara 12 sampai 16 biji ya. Satu kilo itu isinya antara 12 sampai 16 ya. Ada lagi yang jumbo, yang versi Batu Malang Jawa Timur itu dikategorikan jumbo, tetapi jumlah per kilonya itu sudah masih juga sangat banyak ya, antara 8 sampai 12 biji. Nah, di imporan kali ini yang versi Filipin non biji ini, nah ini masih pentil, belum tua ya. Ini mencapai beratnya mungkin 1 kilo isi 2 isi 3 gitu ya. Jadi memang sudah ada perbedaan antara produk Indonesia dengan yang dari imporan dari Filipina itu ya. Ini memang jenisnya non biji Filipina. Nah, kelebihan lain dari non biji Filipina ini memang secara kontur iklim di Indonesia ini cocok. Cocoknya seperti apa ya? Ini kita sudah uji lahan ya. Ini di radius mdpl sekitar 140 di 150 ya. Ini sudah kelihatan produktivitasnya sangat lumayan tinggi ya, dan bunganya ini yang sangat menarik itu saling susul menyusul ya. Ini ada yang besar ya, di sini ada yang besar, sementara di bawah ini bisa dilihat ya, ini ada adiknya ini. Nah, ini pentil-pentil kecil ini. Nah, sudah ada pentil di sini, lagi ada bunga ya. Jadi mungkin ini salah satu alpukat yang mungkin buahnya bisa dikatakan tanpa henti atau buah sepanjang tahun ya. Ini umur non biji ini masih sekitaran 2 tahunan lebih sedikit ya. Sudah dilalahankan, itu batang bawahnya sudah sebesar paha orang dewasa, itu yang di bawah sana itu yang mepet dengan tanah itu sudah sangat besar ya. Ini percabangan seperti ini bukan kita bentuk secara apa adanya. Memang kalau percabangan batang itu alpukat itu bisa kita bentuk bagaimanapun ya. Jadi rajin lah dalam pruning. Di video yang lain itu saya sampaikan per 3 bulan itu bisa juga, atau setahun 2 kali atau setahun sekali kita melihat kondisi secara real pohon tersebut ya. Jadi ini tinggi hanya sekitar 2,5 meteran sampai di ujung sana, ujung atas itu sekitar 2,5 meter. Dan sekali lagi ini juga recommended. Ini salah satu juga yang impor, yang kita datangkan dari Vietnam, tapi dengan nama jenis itu non biji Filipin gitu loh ya. Ya, untuk
untuk mungkin dari penamaan di sana itu untuk mengkombin nama-nama itu agar tidak selalu Vietnam dan Vietnam gitu ya. Dan mungkin sejarahnya mungkin ada sendiri akan tetapi kita tidak pernah mengetahui, karena sekali lagi kita berhubungan dengan masalah pendatangan bibit dari luar negeri itu ya, jenisnya apa sekarang ini yang untuk 1-2 tahun ke depan. Karena memang dari pusat yang kita tuju di salah satu di daerah di Vietnam sana, memang itu khusus pengembangan ya, pengembangan jenis-jenis terbaru alpukat itu memang letaknya di sana. Jadi kita sudah ada link ke sana, jadi kita bisa mendatangkan per tahun itu kita bisa mendatangkan antara 10 sampai 12 jenis ya. Jadi kita uji, kita lahankan dulu bagaimana produktivitasnya, bagaimana buahnya, rasanya. Nah, kalau sudah itu masuk include, baru ya kita tawarkan kepada sahabat-sahabat yang ada di Indonesia ini sebagai peminatnya gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin ada 1 atau 2 atau 3 alpukat imporan yang akan saya bagi kepada sahabat semua agar ini mungkin bisa menjadi referensi ya. Sekali lagi ya, jadi ini memang impor dan kita datangkan dari pengimporter yang terpercaya tentunya ya, karena kita sudah kerjasama lebih dari hampir 10 tahun ya untuk jenis-jenis yang baru ya. Jadi memang ini real, ini nyata. Jadi ini bisa menjadi satu referensi, bisa menjadi satu pilihan kepada sahabat-sahabat semua untuk mungkin menjadi pilihan tersendiri ketika mau memanfaatkan lahan-lahan atau mengebunkan skala kecil maupun besar ya. Nah, ini sangat menarik ya. Ini cuma ada sedikit kekurangan dalam hal pengairan, dan ini ada sedikit cabuk. Jadi ini memang kurang maksimal memang ya. Jadi cabuk itu bukan penyakit yang mematikan, tetapi juga dia itu mengganggu ya, mengganggu bunga-bunganya ini bisa karena dihisap sari-sarinya bisa dia rontok. Nah, itu salah satu. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ini jenis Filipin, non biji Filipin ya. Ini buahnya kalau kita bisa menyatakan itu buahnya bisa sepanjang tahun ya, karena sekali lagi di sini ada yang bunga ya. Ini ada yang pentil segini bukan segini. Nah, di sana ada yang udah agak besaran. Sini ini, nah ini udah agak besaran kan, sementara di bawah sana ada yang mentil kecil-kecil. Nah, ini kalau kita simpulkan sementara ini memang buahnya bisa sepanjang tahun. Dan tentu kemarin untuk buah sendiri langsung diuji ya, langsung kita uji dari yang mendatangkan, karena kita selalu ya, kalau kita mendatangkan dari luar itu selalu disertai dengan sampling buahnya ya. Wah, masuk, tapi kita uji dulu di lahan di Indonesia ini, di iklim Indonesia bagaimana, produktivitasnya bagaimana, terus kesuburan kecocokannya di iklim Indonesia bagaimana. Setelah kita tahu hasilnya, kita simpulkan, oh ini layak. Kalau kita layak, kita kembangkan, kita produksi massal. Kalau sudah kita persiapan produksi massal, video yang baru akan saya keluarkan. Nah, itu loh ya. Jadi kita menyampaikan berita yang baru, tentu kita ikuti dengan ketersediaan dari bibitnya. Seperti red Vietnam siap, untuk non biji Filipin ini juga siap. Jadi monggo silahkan bagi sahabat semua yang mungkin ingin berkebun dengan berbagai macam pilihan, divariasi di kebunnya, atau ini mungkin bisa menjadi satu referensi untuk kolektor ya, bisa menjadi pilihan untuk dikembangkan di kebunnya masing-masing. Nah, itu mungkin sore ini apa yang bisa saya bagi pada sahabat semua. Semoga sekali lagi ini membawa manfaat, membawa inspirasi ya. Sekali lagi masukan, saran dari sahabat semua yang sekiranya bisa membangun ini saya tunggu ya, agar saya terus bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah ya bagi sahabat semua, bagi khalayak umum pada umumnya. Jadi sekali lagi ini semoga ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.